Hey, welcome back to the podcast Bincang Ngopi dalam berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kebetulan kemarin saya sedang JJS sore-sore melintas di kota Denpasar. Saya melihat sebuah tempat yang kece. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dan melihat-lihat ada apa aja nih di tempat ini. Wow, ketika saya masuk disambut dengan Mas Asep, sang empunya tempat ini. Saya dipersilahkan untuk melihat-lihat sekeliling. Ada adik-adik yang sedang belajar olah rasa. Di balik casting, kita semua bisa mencoba belajar untuk kelas acting. Ada kelas acting juga, ada kelas... Banyak deh kawan-kawan podcast Bincang Ngopi. Nanti yang tertarik, kebetulan yang mungkin tinggal di seputaran Denpasar atau di Sanur atau wilayah sekitarnya, coba kalian mampir ke balicasting.id. Bisa dicek di Instagramnya atau Facebook. Nah, di video ini kawan-kawan bisa melihat sebuah proses belajar. Bagaimana kita sedang belajar untuk acting. Ada yang wanita, ada yang pria. Ada yang dewasa dan ada juga yang anak-anak. Saya pikir pertama ketika masuk di ruangan ini saya melihat belajar acting itu mudah. Ternyata dipelajari lebih lanjut susah juga ya. Pakai olah rasa, pernapasan segala, kayak mau belajar voice over aja. Apalagi ketika saya melihat belajar, dalam proses belajar ada yang menggunakan diafragma nafasnya. Wah, ternyata complicated. Semacam hidup ini complicated ya. Jadi kawan-kawan, enjoy ya. Semoga video ini ada makna, bermanfaat buat kawan-kawan. Buat yang tertarik untuk belajar acting dimanapun kalian, mungkin bukan di Pulau Bali aja. Maybe kita bisa belajar mengenal sesuatu, mengolah rasa kita, mengolah rasa cinta kita, apalagi menerima diri sendiri, belajar untuk melihat sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita. Bisa muncul ketika kita belajar di tempat yang baru-baru, kenal dengan orang-orang dalam circle yang baru. So, kawan-kawan, aku mau kalian enjoy menyaksikan video ini, menyaksikan keseruan kita semua di sini. Sangat fun. Nanti di akhir dari video saya berbicara langsung, bertanya sama Mas Asep dan juga Kang Husni yang ikut mengajarkan adik-adik di sini nih. So enjoy, saya pamit undur diri dulu. Enjoy the video and see you in the next episode. Ciao. Oke. Apel. Oke, itu. Ya. Jadi bukan itu juga ada seorang gadis. Gadis itu dengan seorang ibu dan dua orang kakaknya. Gadis ini namanya Julie. Keseharian mereka adalah bertani, bercocok tanam, dan dia menjual hasil cocok tanamnya ke pasar. Di bawah dia bisa mengabulkan sebuah permintaan, dan Julie meminta untuk pergi ke pesta kerajaan tersebut. Dan sesudah meminta permintaan itu kepada Ibu Peri ngasih dia baju untuk memakai ke pesta, dan dia dan dikasih sebuah mobil untuk pesta tersebut. Setelah mendapatkan mobil, akhirnya ikut menari dengan pangeran. Sampai akhirnya sudah larut malam dan waktu menuju pulang. Kami saja pulang. Hills-nya dia 7 jalan dan bahkan dan akhirnya
mau sendiri. Waduh, 1, 2, 3. Alvaro 1, 2, 3. sama kita aja. Oh iya iya iya. 2 menit lagi. Let's try sampai habis tadi. Ya. Action. Tadi saya mempelajari tentang dialog, kemudian juga ada pernapasan dan juga kita ada saling nyambung alur cerita dulu. Jadi seru banget bareng sama teman-teman yang lain. Dan motivasi saya sendiri untuk ikut kelas ini adalah untuk memperdalam tim dan juga masuk ke dalam
Thank you. Hai sahabat Bincang Ngopi, jumpa lagi bersama saya Christian Bagus Anggoro sebagai sahabat ngopi kalian. So, di video kali ini kebetulan aku melintas di seputaran Denpasar dan mendapati suatu tempat yang buat saya cukup keren nih. Karena cukup keren dan bersifatnya dadakan, jadi dengan ala kadarnya kita menikmati vibes yang ada di tempat ini. Tadi di video awal kalian sudah melihat beberapa adik-adik sedang latihan olah rasa dan acting. Nah, di sini kebetulan dengan sahabat kopiku nih berdua hari ini, ya kebetulan kopinya nggak ada, ya. Tapi setelah ini nanti kita buat kopi dan kita enjoy kopi ngobrol di belakang nanti. Dah. Jadi kita tuh pingin tanya, aku sendiri pribadi penasaran kenapa sih ada tempat keren seperti ini di Pulau Bali dan baru kali ini aku baru tahu gitu. Dan aku pingin tanya sama abang-abang dua yang keren ini, konsepnya terus cara pelatihannya tadi tuh cukup mirip ya sama ketika kita latihan vokal, latihan menyanyi, terus mau podcastan juga. Kebetulan di podcast Bincang Ngopi kita ngomongin podcastan suara-suara. Tadi aku sempat melihat diizinkan untuk melihat bagaimana cara produksi, cara melatih. So di sini di sebelah kiri saya ada Bang Asep. Mungkin teman-teman sudah sempat dengar di podcast kita di Spotify. Ini Bang Asepnya, dan di sebelah kanan saya ada Bang Husni. Terima kasih Bang Husni juga udah hadir Bang Asep. Jadi di video kali ini saya ingin tanya Bang Asep juga sama Bang Husni soal Bali Acting Class ya. Tadi kita nonton di belakang, aku sendiri apa itu? Pelatihan apa tuh Bang Asep? Oh, boleh, Bang. Itu lagi latihan acting. Kebetulan hari ini kita tiap Sabtu jam 6 sampai jam 8 itu kelas remaja ya. Kelas remaja. Kelas remaja. Kalau anak-anaknya dari jam 4 sampai jam setengah 6 gitu. Wih, berisik sekali. Iya, biasa. Nah, kalau untuk materi hari ini, Mas Husni yang tahu nih. Tadi sih ada olah Nanti vokal. kita boleh tanya-tanya Ada juga. olah vokal sama apa tadi Mas? Vokal ya. Terus, ini keren, nggak sekeren-keren banget yang Bang Bagus bilang nih Bang. Ini otentik namanya. Tempat kita ini sederhana banget. Sederhana Otentik banget. Otentik sama keren tuh sama. Kita juga ya di tempat yang seadanya. Itu ada di telepon. depan. Apalagi kita di podcast Bincang Ngopi kan suka ada request tuh. Jadi kalau di Denpasar, Bisa telepon ke sini butuh aja, telepon Bang. saya sini. Bisa, Ya, bisa, itu bisa. sudah di endorse oleh Telkom. endorse dari Telkom. Nah, Ya, terus untuk tempat sih begitu sederhana Bang, seadanya. Kebetulan di sini memang tempat casting tadinya, dan waktu itu memang kita inisiatif untuk bikin kelas acting. iya. Kebetulan yang ngajar ada Mr. Husni, Nih. Wardana Hole, gitu. Dari tahun berapa tuh Bang? Kita mulai start Balik itu castingnya. balik castingnya. Hmm. Wow, balik castingnya dari 2015 Bang. 2016. Kalau balik acting kelas ini tahun 2000 ya nih ya, atau 2000-an. lupa aku ya. 2000 tahun Setelah pandemi. pas pandemi. Setelah pandemi Pas itu. pandemi ya. Pas pandemi. Yang kita kalau nerima 2018 ya. 2018 ya. Oh ya, sebelum pandemi ya. Iya. Iya benar. Terus pas pandemi itu kita nggak nerima murid banyak-banyak. Iya karena Ingat banget ya. apa namanya dibatasin kan. Dibatasin. Cuman berapa orang tuh? 3 orang waktu itu. Ya? Maksimal kan. Nah, maksimal. Namanya maksimal. Dengan jaga jarak lagi ya. Ya, jaga jarak lagi. Kayak yang iya aja. Kalau diingat-ingat itu ya, Ya gitulah pokoknya. semua ceritanya sama. Ya, pasti Nah, jadi di cerita kali ini tuh aku pingin nanya tuh tadi di video kan cukup menarik tuh, ada beberapa adik-adik kan ikut belajar. Boleh dong nanti tuh diceritain mungkin sama Bang Husni juga, Boleh. atau sama Bang Asep, konsep-konsepnya seperti apa sih keseruannya tuh adik-adik tadi itu, dimulai dari tahun berapa mengajarkan untuk melatih adik-adik kayak tadi itu. Oke. Kalau untuk itu nanti Mas Husni yang ceritain Husni, ya. Cuma siap. sih aku bilang ke Mas Husni, aku pengen bikin acting class yuk kita buat.
Tapi acting kelasnya ini untuk film gitu kan. Bagaimana mengajarkan para talenta-talenta yang ada di Denpasar untuk berakting secara film gitu. Dan pengajarannya pun aku tuh pengennya ke Mas Husin ini bilangnya kalau anak-anak itu jangan terlalu serius, kayak sambil bermain tapi dia bisa acting gitu ke depannya gitu. Dengan materi 30% materi, 70% praktek gitu. Nah, selanjutnya sama Mas Husni ya. Terima kasih Bang Asep. Sama-sama Bang Husni, berikan tongkat estafet ini kepadanya. Waktu tempat kami persilakan. Oke. Bali acting sudah melalui proses yang cukup panjang. Jadi idenya itu sudah memang bertahun-tahun yang lalu dari ya kita ngobrol berdua, saya sama Bang Asep pengen punya satu kelas di Bali ini gitu. Karena untuk kelas acting sendiri belum terakomodir dengan baik gitu di Bali ini. Oke, yuk Bang Asep kita bikin kelas acting. Mungkin dari production house di luar juga melihat Bali punya potensi sebenarnya, talent-talentnya juga ini sebenarnya mereka bisa gitu. Tapi secara kualitas juga yuk masih bisa kok ditingkatkan lagi gitu. Masih bisa kok kita bersaing dengan Jakarta atau bahkan mungkin dengan Yogyakarta gitu. Masih bisa gitu. Kita coba merintis itu dan syukur alhamdulillah ini sudah angkatan yang ke-5. Sudah angkatan yang ke-5 dari pindah-pindah tempat dan akhirnya ada di sini. Ya untuk masalah tempat juga luar biasa bukan loh. jadi masalah bagi kami juga. Bagus. Ya. Yang penting yang penting itu kita tuh sudah berbuat, ya kan? Kita sudah membuat sesuatu lebih awal. Iya. Soal yang lain kan kadang-kadang kita sendiri yang berhitung ya. Tapi saya tambahin ya Bang, dulu itu kita juga buat nggak sekedar buat aja gitu. Kita juga dulu itu observasi dulu ya nih ya sebelum kita. Jadi riset dulu ya. Iya dong, riset dulu kemana waktu itu nih, ke Jogja ya, ke Jogja. Atas dorongan teman-teman dari Jakarta juga memang mereka menyemangati kita untuk buat wadah ini, buat bikin acting kelas ini karena ya gitu yang tadi Mas Husni bilang sebenarnya di Bali ini potensinya bagus banget gitu ya. Potensinya bagus banget karena talenta kita tuh banyak sebenarnya di Bali gitu kan. Cuman ya dari segi actingnya itu memang harus diasah lagi. Jadi ya kita inisiatif untuk ngebentuk ini gitu. Begitu kurang lebihnya. Ya. Kayak tadi juga aku melihat kan adik-adik yang ekspresif ya. Ada yang masih malu gitu. Tapi itu sebuah proses sih Bang ya. Belajar ya, namanya juga belajar kan. Kalau Bang Husni sendiri menangani adik-adik kayak gitu, pernah nggak sih ngerasa kayak ada emosi gitu? Lama banget gitu kan, agak ada susah senyum, susah acting gitu. Ya sabar biasanya. perlu sabar. Guru juga harus belajar dari murid juga gitu. Nggak bisa kita paksa untuk ikut apa yang harus gitu ya. Apa yang kita inginkan gitu. Anak-anak juga punya style sendiri, punya karakter sendiri gitu. Pengajar juga harus bisa melihat hal itu gitu. Oh, tipikal si A, si B, si C seperti ini. Kemudian formula apa yang baik yang harus diterapkan gitu. Di sini kelas acting ada 2 sesi, anak-anak dan remaja atau dewasa. Jadi memang kami pisah karena memang cara berpikirnya juga berbeda, anak-anak dan dewasa. Seperti yang video tadi dilihat, mungkin anak-anak ya fun gitu, lari sana lari ya sini. lari sana lari sini dan ya ikuti apa yang ini apa yang mereka inginkan. Tapi di
satu sisi kita ikuti apa yang mereka inginkan, kita selipkan materi gitu. Seperti tadi ada anaknya, ayo kita main ini, oke ya ayo main ini, tapi nanti ada yang kalah harus acting marah ya gitu, acting sedih ya, seperti itu. Tetap kita arahkan ke sana, tetap kontrol pada pengajarnya gitu. Luar biasa sekali. Jadi Seru sih. tadi berapa ya? Berapa anak tadi? 6 ya? 6 atau 7? 9 tadi ya? 2, 3, 4, 5, 6. Yang remajanya ya? 9. Gila. Nanti ngeliat yang remaja juga aktif sekali ya? Yang nggak datang ya, ada yang nggak datang tuh 1, 2, 3 orang nggak datang. Kayak tadi ada yang mau ngikutin quote, ada yang tiba-tiba dia sendiri punya keinginan ngomongin enggak gitu kan. Ya. Si siapa namanya yang jaket merah itu yang terakhir datang. Oh. Cukup lucu kan, artinya dia bisa kebanyol juga. Stand up komedian juga dia. Itu kan hal yang tidak terduga banyak dalam suatu pengajaran ya. Karena kita melihat personal tiap anak beda-beda ya. Cukup susah nggak sih Bang ngadepinnya begitu? Selama pengalaman berjalan di jalur seperti ini. Ya memang harus susah itu yang harus dimudah gitu loh Bang. Betul. Sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah. Iya. Itulah pelajaran yang paling bagus untuk diajarkan ya. Makanya kita belajar dari yang susah, dari yang susah, dari materi yang susah gitu. Maksudnya belajar ini susah Ya. diatur, susah direct. Iya. Betul. Benar. Aku setuju itu. Berarti kalau besok aku belajar gitu lebih mudah berarti ya. Orang dewasa ya kan. Tidak menerima manula. Wah, itu mana nggak tahu bukti bisa ya. Sudah berubah Bang. Aku ada bakat soalnya dulu pernah kepikiran untuk ya main film ya. Iya. Tapi dirasa kok nggak berbakat, memang bisa jadi Bang Husni nanti. Bisa. Private kita Bang khusus. Jadi nanti kita punya kelas private dewasa Jadi, atas kalau manula. untuk Bang Bagus ini bukan yang basic ya, berarti yang Expert. expert Expert lah, oke. Yang lebih high. Expert. Kalau aku masuknya expert. Yang kalau misalnya dirimu memerankan Kakek-kakek gitu kan. kakek, ya dirimu harus Tukang parkir. jadi Bisa kakek. juga. Atau dirimu misalnya jadi tukang parkir, ya sebelum memerankan itu dirimu harus observasi beneran jadi tukang Iya. parkir gitu. Tapi kalau secara dilihat dari mata batin, cocoknya aku jadi apa? Bang? Caleg. Caleg. Karena kalau Musisi juga bisa Bang. musisi bisa. Kalau Kalau pembalap atau kalau jadi host karena baru belajar. jadi host, oke. Ya, baru belajar ya. Tapi kalau yang lain mungkin ada peran tertentu yang harus diasah dari Bisa buat keahlian tertentu. Kode nih Bang. Kode. Diorbitkan Bang. Luar biasa. Sini sama orbitin aja ya. Ntar kita tanda kontrak. Jadi dalam video kali ini teman-teman, semoga kalian bisa melihat sesuatu yang bisa kalian dapat informasinya. Mungkin kalian kepikiran tuh, kayak saya hari ini kepikiran, kok saya ada bakat ya, ingin belajar acting. Nggak ada kata terlambat, bener kan? Nggak ada kata tua dan muda. Kalau kita mulai dari yang muda itu bagus, karena kita bisa ngasah. Kalau kita mulai dari usia sejak manula seperti saya, ya nggak apa-apa. Karena itu dibutuhkan juga untuk dunia personal branding, bener nggak sih Bang? Bisa nggak ngebantu kita belajar acting, belajar olah rasa seperti tadi tuh jadi marketing gitu mungkin? Bisa. Iya kan? Sangat bisa. Asal jangan acting waktu nawarin barang nangis gitu. Kita semua lagi berakting. Mau sebenarnya pada intinya kita di dunia ini semuanya lagi berakting Bang. Profesi apapun tetap acting Bang. Benar. Contohnya gimana Mas Husni? Coba Contohnya boleh mungkin teman-teman kayak- bisa ngelihat. Enggak, maksudnya contohnya profesi kayak dokter gitu kan. Atau profesi seperti apa tuh yang di bank namanya? Teller juga bisa. Security bank gitu Hotel kan. gitu. Beda, mereka semua lagi Iya. Nah, mungkin Iya. bisa dicontohkan 1-2 apa Bang itu Bang? Dalam berakting Adegan. seperti apa? Kayak yang tadi kan. Iya, ambil tepat. adegan kasir. Adegan kasir. Coba. Kalau kasir itu kayak gini Bang.
Coba lihat. Coba. Itu tergantung kasir mana dulu. Yang warna biru atau warna hijau. Kasir Indomart atau apalah. Oke, terima kasih. Ini saja, Pak. Ada membernya? Acting loh, Bang. Iya bener. Ada membernya. Coba kalau di rumahnya ke ceweknya atau ke siapa, nggak mungkin gitu, Bang. Nggak mungkin kayak gitu. Nah, itu acting. Tuh. Lanjutin lagi dong. Ya, Belum habis ya dulu. Coba Security, Bang. tes. Security, Bang. Seperti Bang. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Oh, bagian customer service sebelah sana. Boleh ngambil antriannya sebelah sana dulu, Pak, ya? Ya, silakan. Oke, nah, contohnya kayak gitu, Bang. Itu kan misalnya kayak seorang security kan seperti itu. Oh, Bang Asep coba. Nah, nggak mungkin, Bang, seorang security di rumahnya pun akan seperti itu ke istrinya, Bang. Ada yang bisa saya bantu? Ke istrinya nggak mungkin kan? Tapi bisa juga loh. Itu suami yang sopan. Suami yang security. Nggak mungkin. Mereka akan berakting di suatu tempat ya. Kalau di tempatnya kerja dia akan berakting seperti tempat kerja dia. Gitu. Begitu loh, Bang. Jadi mau coba acting sesuatu nggak? Enggak, aku nggak bisa acting, Bang. Jangan. Jadi kawan-kawan, mungkin sekian dulu dari kita di video kali ini. Nanti kita akan mencoba membuat sesuatu. Mungkin ada event tertentu, Bang Husni, Bang Asep, mungkin ke depan mungkin ada membuat event untuk adik-adik, untuk teman-teman, mungkin ada acara sesuatu. Ada outing aja ya. Ya. Kita ada outing setelah 2 bulan pengajaran. Mungkin bulan apa nih? Bulan Juni. Boleh ya. Jadi semoga nanti dari podcast Bincang Ngopi diundang bisa ikut hadir di acara outing ya. Boleh. Ya. Hadir dong. Hadir dong, wajib. Hadir. Jadi semoga di video ke depan kita akan membuat sesuatu yang lebih baik lagi, karena saya sendiri juga sedang belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Boleh dong kita semua belajar ya, Ya. untuk kehidupan, untuk mencoba sesuatu yang baru, merasakan sensasi pengalaman hidup ya, dari namanya experience. Benar Bang ya? Ya. Nah, sebelum saya tutup video kali ini, mungkin Bang Husni ada menitipkan pesan satu bungkah kata, 1 kata, 2 kata, mungkin boleh. Oke. Untuk adik-adik yang para penonton di podcast Bincang Ngopi ini. Baik, di acting untuk jadi aktor yang baik tidak bisa instan, melalui proses yang cukup panjang dan konsisten. Segala hal yang dilakukan secara konsisten, yang secara simultan, itu akan mendapatkan hasil yang masing-masing gitu. Usaha berbanding lurus dengan hasil. Jadi tetap asah terus, berlatih terus, bahkan yang sudah mahir pun sampai sekarang saya sendiri juga masih belajar gitu. Terus asah, pasti nanti akan banyak peluang, banyak update hal-hal terbaru. Itu saja. Sip, Mas Asep, boleh dong. Dulu kan di Spotify udah, ini kan belum. Oh iya. Kalau dari aku sih buat yang lagi belajar atau yang udah kelar belajarnya Bang dari Balai Acting Class, jangan cepat puas aja. Ya. Kalau tetap terus belajar walaupun udah nggak di Balai Acting Class, tetap belajar. Pokoknya jangan cepat puas, terus belajar dan belajar. Itu Harus belajar. Saya juga masih Aku terus sih punya belajar. harapannya, pengennya sampai saat ini nih, aku tuh kayak pengen punya karya dari anak-anak kelas acting ini, Ya. entah itu video pendek atau short movie gitu dari anak-anak kelas acting di sini. Pasti bisa. Kalau mau pasti bisa. Oke, terima kasih Bang Asep Sama-sama untuk Bang. waktunya. Bang Husni, terima kasih. Saya terima. Untuk Di ya, aku podcast yang, ini. aku yang pegang, aku yang diundang. Aku yang mampir tadi ke situ lihat. Jadi thank you banyak Bang Husni. Oke. Kawan-kawan, saya Christian Bagus Anggoro bersama Bang Asep dan Bang Husni pamit undur diri. See you on the next video. Bye.